Bapak Ibu beserta musyawarah rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 untuk menyingkat waktu, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno musyawarah rencana kerja pemerintah desa tahun 2002 pada hari Jumat 1 Oktober 2021 dibuka. Untuk selanjutnya, penyampaian tata tertib musyawarah desa Tegalioso tahun 2021. Pasal 2. Kedudukan, tempat dan waktu pelaksanaan. Musrenbang Desa merupakan musyawarah pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2022 yang disusun oleh tim penyusun. 2. Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa. 3. Musrenbang Desa Tegalioso dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 bulan Oktober tahun 2021 yang bertempat di ruang perpustakaan Desa Tegalioso. Bagian kedua, peserta dan panitia musyawarah. Pasal 3. Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya. Pasal 7. Kewajiban peserta. Kewajiban peserta Musrenbang Desa meliputi: A. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan. B. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan. C. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggung jawab. D. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa. E. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah desa. F. Menjalankan mekanisme proses musyawarah atau diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif. G. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah. Demikian. Selanjutnya, arahan Camat Purbolinggo kepada Bapak Amir Hamzah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu di acara Musrenbang Desa Tegalioso di gedung perpustakaan Desa Tegalioso. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tegalioso beserta perangkat desa, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Desa Tegalioso, iya, PD, PLD, serta tamu undangan yang dimuliakan Allah. Bahwa kita ketahui bahwa Musrenbang Desa ini adalah kewajiban di mana desa merencanakan semua kegiatan pembangunan dan membuat perencanaan untuk jangka menengah. Tentunya harapan kita dalam acara Musrenbang ini kita bisa melihat mana yang kira-kira urgent, karena ini baru usulan.
belum tentu semua bisa di ACC, cuman setidaknya ini adalah pertemuan dialogis, pertemuan konsultasi atau ya istilahnya curhat-mencurhat atau gimana antara pemangku kebijakan yaitu pemerintah desa dengan masyarakat desa. Jadi kita gimana kita bisa mensepakati acara Musrenbang Des ini dengan kesepakatan yang tentunya nanti hasil akhirnya bisa ditandatangani kepala desa dan BPD selaku perwakilan masyarakat desa. Mungkin itu dulu dari saya, penyampaian saya garis besar saja, tidak perlu panjang kali lebar karena mengingat waktu. Yang intinya nanti silakan monggo masyarakat desa Tegalyoso untuk menyampaikan aspirasinya dalam acara Musrenbang Desa. Apabila banyak penyampaian saya banyak selip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 16 tahun 2019 bahwa desa untuk melaksanakan musyawarah. Bapak-bapak hadirin sekalian, kami akan menyampaikan hasil, yaitu melaporkan hasil realisasi penyerapan dana desa tahap 1 tahun 2021. Kenapa tidak disebutkan di APBDes? Saya mohon bapak-bapak bisa mengakses langsung di website kita, ya, yaitu di Tegalyoso ID. Silakan, di situ dibuka, semua ada, ya, termasuk APBDes-nya ada dan itunya ada, ya. Jadi silakan, kami tidak akan membacakan APBDes-nya, kami mencoba untuk masyarakat belajar untuk bisa mengakses Tegalyoso ID, yaitu website desa resmi desa kita, ya. Baik, laporan hasil realisasi penyerapan dana desa tahun tahap 1 tahun 2021. Yang pertama ada Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan dengan anggaran 12.650.000 dengan realisasi 12.650.000. Yang kedua, Subbidang Kelembagaan Masyarakat 7.200.000 dengan realisasi 1.800.000. Subbidang keempat, bidang 4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, anggaran 27.093.500 rupiah dengan realisasi 5.200.000. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan tadi dan kita sudah bagi semua bisa ini dibaca. Itulah hasil realisasi yang telah capaian yang telah kita laksanakan di tahap pertama, ya. Selanjutnya kami mohon nanti dalam musyawarah ini bisa menghasilkan yang lebih baik untuk tahun 2022. Itu saja, kurang dan lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Bapak Eksas Yulianto. Kepada beliau dipersilakan. Pertama, kebijakan dasar kebijakan pemerintahan desa Tegalyoso dalam mengambil rancangan rencana kerja tahun 2022 yang nanti mudah-mudahan bisa disepakati pada hari ini, ataupun ada koreksi, ada yang ditambah, ada yang dikurang, disesuaikan dengan catatan yang ada pada pimpinan sidang pada hari ini. Dasar kebijakan dalam penentuan atau merancang rencana kerja pemerintah desa tahun 2022, kita mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan 3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Maka kami dalam menyantumkan rancangan rencana kerja tahun 2022 tidak akan terlepas atau terlalu menyimpang dari ketentuan dasar ini. Selanjutnya, kita kembali mensinkronkan visi desa
yaitu terwujudnya masyarakat desa Tegalioso yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan bermartabat dalam pemerintahan yang demokratis, berkemajuan, dan berbudaya. Selanjutnya, skala prioritas rencana kerja pemerintah desa tahun 2022. Ini yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi desa. Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi desa, maka pemerintah desa merancang suatu kegiatan yang terakomodir dalam padat karya pertanian dan pembukaan spot wisata baru desa. Disepakati di tahun 2022 kita tidak ada PKTD fisik, tetapi kita akan memberdayakan atau mengembangkan padat karya pemberdayaan di bidang pemberdayaan. Yang kedua, prioritas yang kedua adalah mitigasi bencana alam dan non alam, yaitu pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Ini masih menjadi trending topik Desa Tegalioso di tahun 2022. Kemudian baru prioritas yang ketiga, yaitu pembangunan atau infrastruktur. Ada gedung posyandu, ada drainase, ada TPT, ada jembatan, ada gorong-gorong, dan semua rancangan yang diusulkan atau yang melalui gagasan dari kepala dusun maupun kelompok-kelompok masyarakat. Skala prioritas sebuah desa, kalau kita simpulkan, itu ada beberapa item. Yang pertama adalah program wisata desa. Program wisata desa ini kita harapkan dari APBD, yaitu dari Dinas Pariwisata. Kemudian dari Supra Desa kita menginginkan adanya pembangunan balai desa. Jadi kita masih tetap akan berusaha bagaimana balai desa ini tidak dibangun dari anggaran dana desa, melainkan dari Supra Desa. Kemudian masih tetap akan kita harapkan di tahun 2022 ini akan ada pagar lingkungan posyandu. Ini adalah durut tahun 2020. Kemudian untuk prioritas daftar usulan rencana kerja tahun 2023, yaitu program wisata desa. Karena saya yakin bahwa program wisata desa ini tidak bisa tuntas dalam waktu 1 tahun, maka tahun 2023 kita tetap akan mengusulkan adanya program wisata desa. Itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, silakan yang sudah kami bagi dipelajari. Tahun 2022 kepada Bapak Abdul Rahman kami persilakan. Tadi kita menyimak pemaparan yang telah disampaikan oleh Ketua Tim RKPD Desa Tegalioso tahun 2022. Maka pada kesempatan hari ini juga, Jumat tanggal 1 Oktober 2021, berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD yang sudah disampaikan oleh tim RKPD Desa Tegalioso tahun 2022, maka BPD Tegalioso akan menyampaikan pandangan resmi terkait RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tahun 2022 masih diperlukannya adalah peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar yang meliputi tadi pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur lainnya. Kemudian yang kedua, pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Kemudian yang ketiga, diperlukan pengembangan ekonomi pertanian berdasarkan atau yang berskala produktif. Dalam tahun 2022 bisa sukses, maka perlu meningkatkan sistem evaluasi dan tindak lanjut
yang lebih baik untuk dilaksanakan di setiap 6 bulan atau 1 semester dalam setiap tahunnya. Kemudian yang ketujuh, perlu peningkatan pembangunan SDM yaitu bidang pendidikan yang arahnya yaitu melakukan penuntasan buta huruf dan anak putus sekolah. Kemudian yang ke-8, penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan dalam hidup kita yang mencakup semua aspek. Ke-9, tersedianya informasi dalam dunia kerja saat ini dan apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian yang ke-10, menggali potensi wisata yang berkelanjutan. Kemudian yang ke-11, memfasilitasi berbagai macam kegiatan positif yang ada di masyarakat. Kemudian yang ke-12, memberi pelatihan UMKM kepada masyarakat. Dan yang ke-13 yaitu melakukan kajian tentang bentuk bencana yang mungkin terjadi dan juga mitigasinya. Nah itulah. Ini saya secara garis besar ada 5 bidang. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintah desa, itu bidang pertama. Yang kedua tentang pembangunan desa. Yang ketiga tentang bidang pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Jadi ada 5 bidang. Ini silakan anggota musyawarah mau kita bahas menyeluruh saja atau per bidang. Seluruh masyarakatnya. Ya seperti tadi cocok dengan Pak Elsa. Artinya ini proses sudah jalan, berbagai tahap sudah dilakukan dan ini tinggal persetujuan. Artinya muslim itu kan sebenarnya menyepakati antara BPD dan pemerintah desa. Inilah RKP yang terbentuk, yang sudah disusun melalui berbagai tahapan. Dan insya Allah inilah yang tapi ada bila perlu ditambahkan yang boleh disosialisasikan aja. Itu saja. Oke, ada. Kita sepakati. Silakan sebutkan nama, kemudian dari urusan apa, misalkan dari LPM atau PKK bisa dipersilakan. Acara hari ini adalah pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa tahun 2022 yang sebagaimana oleh tim penyusun sudah disusun rancangannya seperti yang telah dibagikan pada rekan-rekan sekalian. Jadi silahkan ketika memang ada masukan, ada tanggapan ataupun saran, silahkan juga disampaikan pada forum ini karena kalau kami dari pendamping desa hanya menegaskan saja bahwa kaitan dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekdes, itu ya, ini kaitan dengan pemulihan ekonomi, kemudian ada mitigasi kebencanaan, kemudian ada padat karya tunai. Benar yang disampaikan oleh Bapak Sekdes bahwa kaitan dengan padat karya tunai itu tidak terbatas pembangunan fisik, namun bisa di berbagai hal yang ada di masyarakat. Artinya inti dari padat karya tunai sendiri itu adalah sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Artinya apapun kegiatannya yang dipilih adalah sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan kebutuhan desa, di mana nantinya dalam kegiatan padat karya tunai tersebut diharapkan bisa sedikit membantu perekonomian di tingkatan desa pasca pandemi. Intinya diharapkan sih pada hari ini sepakat bahwa inilah rancangan kerja pemerintah desa untuk tahun 2022. Namun karena keterbatasan waktu bisa jadi mungkin nanti ada sifatnya usulan-usulan yang masih tertinggal dan sifatnya prioritas yang bisa dikaji kembali kemudian dimasukkan dalam tambahan rencana kerja pemerintah desa tahun 2022. Mungkin itu saja penyampaian yang menginduk dari Puskesmas Purbolinggo. Saya di sini jadi bidan desa udah 15 tahun kurang lebih. Kayaknya kalau untuk di bidang kesehatan Pak masih banyak kurangnya. Ya.
Untuk ini saya berbicara real ya Pak. Kebetulan di sini banyak kader-kader kesehatan juga. Untuk dari segi kesehatan itu ada dari balita, dari bayi baru lahir, ibu remaja, balita, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, lansia, itu semua mencakup dalam bidang kesehatan. Masih banyak masalah di bidang kesehatan ini yang belum tergali dan tertangani. Kalau kami sudah di program di Puskesmas, kami sudah melaksanakan namanya PISPK. Itu istilahnya kunjungan keluarga sehat ke masing-masing desa. Di situ masih banyak ditemukan, khususnya yang sekarang lagi gencar adalah PTM, penyakit tidak menular, karena banyak sekali ternyata kematian itu disebabkan dari penyakit tidak menular. Makanya dari bidang kesehatan, dari Kementerian Kesehatan juga itu digencarkan untuk melaksanakan posbindu Pak, pos binaan terpadu, yang dimana sasarannya itu dari umur 15 tahun ke atas. Jadi 15 tahun sampai dengan usia lanjut gitu. Sedangkan di sini untuk posbindu belum terlaksana di Desa Tegalioso. Untuk posyandu lansia, itu kan batas posyandu lansia itu umur 45 sampai ke atas. Nah, mungkin posbindu sudah terlaksana, cuman masih nebeng gitu, istilahnya masih nebeng di